Pagi-pagi begini memang pas untuk bersepeda ria. Kata orang kan, sepeda bagus untuk kesehatan kita. Kali ini bukan sepeda biasa. Aku ikut salah satu komunitas sepeda downhill di Yogyakarta. Aduh, saking bersemangat mau jumping, aku jatuh. Aku salah strategi tadi. Untung sudah pakai helm untuk keselamatan. Jadi aman deh. Oh iya, tempat kami latihan downhill di daerah Klangon, Sleman, Yogyakarta. Kata Mas Fani, Klangon salah satu spot baru favorit karena banyak trek-trek seru untuk para penghobi sepeda downhill. Sepertinya sudah cukup keluar keringat hari ini. Aku harus lanjut lagi. Ya maaf, saya nyupir, nggak ngerti alat-alat gitu ya. Helmnya aja boleh pinjem ya. Mas, balik helm mas. Makasih mas ya, dia tak duluan. Aduh, kamu itu gimana toh, Duk? Bu, ada apa tuh Bu? Kok kumpul kemana kebun itu loh Bu? Nah, kita itu cari kentong ini loh. Tuh tumpah semua. Loh, saya biasanya latihan di sini nggak ada orang kok. Nah iya, lah kan Itu cari apa toh? ini entong jati kayak gini. Wah, Ya. ikut cari lah Bu ya. Ya, boleh. Itu gimana itu? Di Oh, belakang ya. situ. Tak kumpulin, tak Nah, kumpulin. iya. Ternyata Ibu Heri dan anak-anak sedang cari ungkrung tanaman jati. Ada juga yang menyebutnya ungker atau entung. Ungkrung ini sebenarnya kepompong dari ulat yang makan daun pohon jati. Mereka berubah jadi kepompong dalam daun-daun yang jatuh ke tanah. Karena itulah Bu Heri mencarinya di antara daun-daun jati kering. Katanya tidak semua pohon jati banyak ulatnya. Kalau daun pohon jati mengandung minyak, biasanya ulat tidak mau makan. Oh iya, kadang-kadang ungkrung yang ditemukan sebagian masih berwujud ulat. Nah, kalau yang kelewat tidak diambil, bisa berubah jadi kupu-kupu. Ternyata seru juga mencari ungkrung di tanah seperti ini. Tidak semua daun menyimpan ungkrung. Kata Bu Heri, awalnya ungkrung jati hanya jadi makanan sehari-hari. Tapi lama-kelamaan banyak juga yang tertarik untuk makan. Sekarang, ungkrung sudah jadi salah satu oleh-oleh dari Gunung Kidul. Harga ungkrung per kilogramnya bisa lebih dari Rp80.000 loh. Iya, tidak setiap saat bisa mencari ungkrung. Hanya di musim-musim tertentu saja. Bu, Ya. udah banyak nih Bu, pulang ya Bu ya. Oh ya udah, ini juga udah banyak. Kayak kita goreng dulu. Sebelum diolah, ungkrung harus dibersihkan dulu supaya tidak ada tanah dan kotoran yang menempel. Setelah itu, baru dibumbuin dan digoreng. Bumbunya sederhana saja, hanya bawang putih dan garam yang dihaluskan.
Sebenarnya ungkrung goreng bisa langsung dimakan, tapi kali ini akan jadi pemanis dimsum. Mbak Ica dan Mbak Luffy sudah menyiapkan adonan dimsum. Bahan dimsum sama seperti dimsum pada umumnya. Tepung tapioka, tepung sagu, dan bumbu. Semuanya akan dijadikan adonan. Mbak Ica menambahkan udang halus agar dimsum lebih gurih. Mbak Luffy menyiapkan wortel dan bawang bombay. Katanya sih supaya ada tambahan vitamin pada dimsum. Semua bahan sudah siap, tinggal membungkusnya dengan kulit lumpia. Mbak, udang jadinya udah matang nih, Mbak. Oh iya, Ndul, makasih ya. Oh iya, bentuk dimsum bisa bermacam-macam. Mbak Ica dan Mbak Luffy membentuknya jadi mawar. Nah, ungkrung goreng diletakkan di atas dimsum. Wah, aku jadi makin tidak sabar untuk mencicipinya. Dimsum masih harus dikukus sampai semua bahan matang. Lama pengukusan sekitar 20 menit. Kata Mbak Ica, tidak boleh kelamaan mengukus dimsum. Itu bisa membuat dimsum terlalu padat dan keras. Malah justru kurang enak dan digigit. Katanya, dimsum bukan makanan asli Indonesia. Asalnya dari Cina. Tapi enak juga. Apalagi dimsum dengan ungkrung ini. Rasanya lebih gurih. Siapa yang tak kenal buah yang satu ini? Hampir setiap hari bisa kita temui, baik di kebun, pekarangan rumah, atau di pasar seperti ini. Kebetulan nih, aku lagi di pasar Sono Bedek, bantu-bantu Pak Mingan. Dul, ya Pak, itu tolong rojo nongkonya dikirim ke rumahnya Pak Seliman. Oh, ya Pak. Oke Pak Mingan, segera aku angkut ke sana. Pak Sulaiman sudah lama menjadi langganan Pak Mingan. Pisang yang dipesannya pun nggak boleh sembarangan. Pak Sulaiman menginginkan pisang Raja Nangka dengan kondisi yang masih bagus saja. Ukurannya besar dan kulit buahnya masih mulus. Pak, ngeterakan pisang Pak. Oh iya Dul, langsung taruh belakang, langsung ya. Pak. Dul, Iya Pak. bantu ngupas kalian ya. Kupas pisang Mbak. Ya. Oh iya. Oh,
Sekarang aku baru tahu alasannya kenapa hanya pisang dengan kondisi bagus saja yang diinginkan Pak Leman. Ternyata pisang Raja Nangka ini akan diolah menjadi jajanan tradisional khas Kediri, yaitu gethuk pisang. Pak Leman sangat menjaga kualitas. Ia tidak mau menggunakan jenis pisang lain untuk membuat gethuk pisang. Tentu saja Pak Leman punya alasan sendiri. Pisang Raja Nangka punya cita rasa khas yang tidak dimiliki pisang apapun. Rasanya bukan hanya manis, tapi ada sensasi segarnya. Pisang yang akan diolah tidak boleh terlalu matang dan tidak boleh terlalu muda. Jadi, cara termudah untuk mengetahuinya ya dilihat dari kondisi kulit pisangnya. Kalau sudah ada yang coklat, maka pisang seperti ini dikategorikan terlalu matang sehingga tidak bisa diolah. Dul, Ya, Mbak. pisangnya gak noleng ibu ya? Oh, ya, Mbak. Nah, ada lagi yang unik nih dari pisang Raja Nangka, yaitu proses pematangan dan hasilnya. Pisang Raja Nangka harus dikukus selama minimal 6 jam dengan api yang stabil. Wah, lama juga ternyata. Gak kebayang yo. Tentunya, cara ini punya tujuan, supaya gethuk pisangnya tanak dan tidak cepat rusak atau basi. Selain itu, proses pemanasan juga membuat pisang Raja Nangka berubah warna menjadi merah kecoklatan. Selagi masih panas, pisang harus segera dihaluskan dengan cara di blender. Blendernya unik. Saking banyaknya pisang yang harus dihaluskan, blendernya pun khusus. Selama proses penghancuran, juga ditambahkan gula untuk menguatkan cita rasa manisnya. Berbeda dengan pisang lain, pisang Raja Nangka ini tidak berair. Pisang yang sudah di blender memiliki tekstur yang lembut dan kesat. Karena alasan ini pula lah, antara proses penghalusan dan proses pengepresan tidak boleh terjeda lama. Sebab jika dibiarkan terlalu lama, pisang akan mengeras. Sekilas, alat press mirip alat yang digunakan untuk membuat es puter yo. Memang bener kok. Dengan sedikit modifikasi, alat ini jadi alat andalan Pak Leman untuk mencetak puluhan gethuk pisang. Kreatif yo. Dul, Mas. Next Mas. Aduh, gledek. Aduh, maaf Pak Leman. Harap maklum, aku belum terbiasa. Aku harus membagi konsentrasiku ke tangan kanan yang mengendalikan roda dan tangan kiri yang memegang pipa cetakan. Yang berikutnya, aku pasti bisa, Pak. Gethuk pisang yang baru dicetak tidak bisa langsung dikeluarkan dari pipa cetakan. Kalau pipa cetakannya dipegang sudah tidak hangat, artinya gethuk pisang sudah bisa dilepas. Nah, seperti ini hasilnya. Gethuk pisang lalu dibungkus dengan daun pisang yang dikunci dengan lidi. Masih tradisional banget ya. Jajanan loh, lah kok. Lha lepas sampe cekakan nang dalan kuwi piye? Walah. Lha opo to iki mau? Iki mau ke ditabrak motor iku lho. Lah awakmu liwat ya syukur. Lah kowe ora ngerti to. Motor gede iki kowe ora mangel. Terus iki piye? Ya Allah. Yo, jenengan metek wae neh, Mbak. Kebon. Oh, ning kebon iki. Ya sak ewangi terus kok. Ya. Iki berarti saiki ning kebon. Ya saiki gawane unggahke motornya. Wah, Mbak Pindah, ngapurane yo. Aku nggak sempat ngerem. Buah labunya jadi rusak kena roda motorku. Wes Mbak, ayo, aku antar ambil lagi.
Awalnya, tanaman asli Amerika Serikat ini dibudidayakan kelompok tani Desa Toyo Resmi, Ngasem, Kediri untuk memfungsikan lahan tidur. Ternyata hasil panennya tak hanya manis di lidah, tapi juga di dompet. Tahun 2018 harganya mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Sedangkan bobot buahnya berkisar 1 hingga 3 kg per buahnya. Lu Pak, jadi siapa nih? Sementara satu tanaman bisa menghasilkan sekitar 7 buah. Setelah 3 bulan masa tanam, buah sudah bisa dipanen. Mantul toh? Soal rasa, ya sesuai namanya, labu madu punya rasa yang legit. Daging buahnya lembut serta memiliki aroma yang khas. Kata Mbak Apinda, labu madu ini akan dibuat menjadi isian kue klepon. Wah, menarik nih. Biasanya kue klepon identik dengan rasa legit gula merah di dalamnya. Nah, kalau diganti labu, rasanya seperti apa ya? Untuk jadi isian klepon, labu harus dibuat selai terlebih dahulu. Hanya labu yang benar-benar matang saja yang bisa diolah. Setelah dikupas dan dibuang bijinya, labu dihaluskan dengan cara diparut. Kalau untuk 1 mangkok selai, 2 labu madu pun sudah cukup. Parutan ini kemudian dipanaskan di wajan dengan ditambah gula pasir dan maizena. Ingat yo, harus selalu diaduk sampai selainya matang. Sementara itu, Mbak Apinda sudah menyiapkan adonan kleponnya. Bahan dasarnya dari singkong. Singkong rebus dihaluskan dengan cara ditumbuk. Selanjutnya, singkong diadon bersama campuran terigu dan tapioka. Nah, kalau soal rasa, takaran garam dan gula pasirnya sesuai selera saja ya. Mbak, ini Mbak, selai labu madunya Mbak. Ya sini, terima kasih Dul ya. Oh, iya Pak. Oh iya, klepon nggak harus berwarna hijau. Warna lain juga boleh dicoba. Adonan lalu dibentuk bulat dan selainya diletakkan di tengah adonan. Biar tidak lengket, alasnya jangan lupa diberi tepung terigu ya. Klepon dimatangkan dengan cara direbus di air mendidih. Perebusan klepon tidak memakan waktu lama kok. Asalkan bulatan-bulatannya itu sudah muncul ke permukaan, artinya klepon ini sudah matang. Klepon biasanya disajikan dengan parutan kelapa. Sebaiknya parutan kelapanya dikukus supaya klepon tidak cepat basi. Di Desa Pekon, Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Lampung, terdapat sebuah sentra peternakan hewan unggas yang berasal dari daratan Amerika, yaitu ayam kalkun. Di atas tanah dengan luas sekitar 2 hektar ini, beragam anakan jenis kalkun didatangkan dari berbagai negara untuk dikembangkan sebagai upaya domestifikasi atau tepatnya menjadi salah satu produk ayam kalkun jenis lokal yang unggul. Ayam kalkun biasanya baru bisa dipanen ketika sudah memasuki usia 6 bulan ke atas.
Meski ayam kalkun tergolong unggas yang dalam perkembangannya tidaklah sebesar ayam ternak, namun karena ukuran dagingnya yang besar dan dikenal lezat, hewan ini kini mulai banyak diternakkan di Indonesia. Selain itu, daging kalkun juga dikenal memiliki kandungan gizi yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh, karena lebih rendah kolesterol bila dibandingkan dengan daging ayam dan 2 kali lipat lebih rendah dari daging sapi. Di tempat peternakan kalkun yang sudah berdiri sejak tahun 2006 silam ini, tidak hanya menyediakan daging ayam kalkun mentah atau potongan. Di tempat ini juga bisa memproduksi beberapa olahan dari daging kalkun. Namun kali ini, aku akan mencoba mengolah daging kalkun bersama salah satu bahan yang merupakan komoditi daerah ini, yaitu kopi. Sebagai komoditi, tanaman kopi memang sudah cukup lekat dalam keseharian masyarakat Lampung. Selain biji buahnya yang dijadikan olahan minum yang biasa kita kenal dengan kopi ini, pucuk daun muda dari tanaman yang berasal dari daratan benua Afrika ini juga menjadi santapan warga di sini. Sebagai bahan pangan, daun kopi memang kaya akan manfaat yang baik bagi tubuh. Selain mengandung senyawa mangiferin yang berfungsi sebagai antioksidan, antidiabetes, daun kopi juga membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Selain dikonsumsi mentah sebagai lalapan, daun kopi yang masih muda juga bisa diolah menjadi bahan masakan oleh sebagian masyarakat. Karenanya, kali ini aku akan mencoba memasak dengan memadukan daun kopi ini bersama dengan daging kalkun. Daging kalkun memang tidak terlalu populer bagi masyarakat Indonesia bila dibandingkan daging unggas lainnya seperti ayam dan bebek. Namun daging kalkun sebenarnya memiliki beberapa kandungan nutrisi yang berguna untuk meningkatkan stamina serta membantu menjaga kestabilan metabolisme bila dikonsumsi oleh tubuh. Sebagai bagian dari jenis unggas konsumsi, daging ayam kalkun ini mempunyai tekstur yang lebih padat dan sedikit alot bila dibandingkan dengan ayam atau bebek. Karenanya, agar mudah diolah, daging kalkun harus dipotong kecil dan dipisahkan dari tulangnya atau difilet. Selanjutnya, daging yang sudah difilet pun dicuci untuk dibersihkan sisa kotorannya maupun darah yang masih melekat. Sementara aku menyiapkan daging kalkun, khusus untuk bumbu, Mbak Tiaslah yang bertanggung jawab atas cita rasanya. Ragam komponen bumbu dapur sederhana seperti cabai merah, bawang merah, dan bawang putih pun digiling sampai halus bersama dengan garam sebagai perisanya. Proses pembuatan masakan perpaduan dari daun kopi dan daging kalkun ini sebenarnya cukup sederhana, karena semua bahan serta bumbu rempah dimasak bersama. Awalnya, bumbu rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih yang telah dihaluskan ditumis bersama jahe dan serai serta daging kalkun hingga harum dan bumbu sedikit meresap. Proses pembuatan masakan ini sebenarnya hampir sama dengan proses pembuatan resep masakan rica-rica. Hanya saja, salah satu keunikannya yaitu selain menggunakan daun kopi, masakan yang dibuat Mbak Tias ini juga ditambahkan bubuk kopi sebagai bagian dari resepnya. Penggunaan bubuk kopi dalam masakan ini fungsinya selain menambah aroma, juga mengurangi bau amis pada daging kalkun, karena aroma kopi Lampung ini sangat khas. Selain dinikmati segar sebagai lalapan, daun kopi dapat diolah menjadi masakan yang lezat. Salah satunya masakan kreasi ini. Jam-jam begini, waktunya sayuran datang ke pasar. Aku harus cepat-cepat membantu menurunkan kentang dari mobil sebelum pasar mulai padat pembeli.
akhirnya selesai juga. Wah, banyak juga pesanan cabai untuk Bu Titin. Dul, tolong itu cabai anterin ke Bu Titin. Oh, cabai antar tangan Bu Titin. Oh, iya Mas. Mas, ini Mas ngantar cabai Mas. Dek kono wae. Gek ngewangi meti cabine. Oh, ya Mas. Bu Titin menjadikan cabai merah menjadi beberapa olahan. Salah satunya abon cabai. Sebagai penggemar makanan pedas, tentu saja aku tidak boleh melewatkannya. Kalau sedang malas mengulek, abon cabai kan bisa jadi pengganti sambal. Sebelum diolah, cabai harus dibersihkan tangkainya. Bu Titin tidak memakai sembarang cabai. Harus cabai segar dan bagus kualitasnya. Dul, iki go mlebu dicuci baru direbus ya. Oh, ya Mas. Selanjutnya, cabai dicuci sampai bersih, kemudian direbus. Kata Bu Titin, pencucian dan perebusan cabai gunanya untuk menghilangkan pestisida yang masih menempel pada cabai. Kalau mengolah cabai begini, hidung harus tahan. Aroma cabai kan lumayan menyengat. Bu Titin membuat bumbu abon cabai. Ternyata bumbunya sederhana saja. Hanya bawang merah goreng dan bawang putih goreng, gula, garam, dan merica. Semuanya ditumbuk halus. Cabai yang direbus belum bisa ditumbuk. Harus dijemur sampai benar-benar kering. Soalnya, kalau masih mengandung air, hasil abon cabai bisa cepat busuk. Bu, ini Bu, cabai yang udah kering, Bu. Oh iya, yang bantu numbuk. Oh, ya Bu. Wah, ternyata menumbuk cabai kering juga tidak kalah menantang. Aroma cabai juga lebih dahsyat keluarnya saat ditumbuk. Cabai tidak ditumbuk terlalu halus, jadi masih berasa tekstur cabainya. Kalau sudah, cabai tumbuk dicampur dengan bumbu yang sudah dibuat Bu Titin. Abon cabai sudah jadi, tapi masih harus disangrai lagi. Abon cabai akan dikemas dalam botol plastik dan dikirim ke minimarket yang ada di Yogyakarta. Ada juga sih pesanan yang dikirim ke luar kota Jogja. Oh, ya Bu. Wah, makasih banyak Bu. Lumayan juga abon cabai segini banyaknya untuk persediaan. Kebetulan
Mbak Titi dan Mbak Erli sedang sibuk di dapur menyiapkan makanan. Sebaiknya aku serahkan saja bon cabai ini sama mereka. Mbak Erli, ini disuruh ngantar bon cabai dari Bu. Taruh situ aja, Dul. Ini ya, tolong diparutin semuanya kelapanya. Diparut semua ini, Pak? Iya, semuanya. Oh, iya. Kira-kira mau dijadikan apa ya bon cabainya? Mbak Titi memarut pandan dan mengambil sarinya. Pandan tidak hanya membuat aroma cenil lebih wangi, tapi bisa juga jadi pewarna hijau. Kalau Mbak Erli membuat adonan dari tepung terigu, tepung kanji, gula pasir, dan garam. Semuanya dijadikan adonan sampai kalis. Oh, ternyata mau buat cenil. Lah, terus abon cabenya untuk apa? Mending aku cepat-cepat menyelesaikan tugasku memarut kelapa. Adonan cenil harus dimasak dalam air mendidih. Cenil dimasukkan sambil dibentuk. Biar mantul, aku mau buat cenilnya lebih besar daripada biasanya. Kalau sudah begini, tinggal menunggu cenil muncul di permukaan. Kalau sudah mengambang, artinya cenil sudah matang. Tinggal ditiriskan saja supaya tidak terlalu lembek. Wah, boleh juga nih idenya. Cenil ditaburi kelapa dan adonan cabai. Aku taunya cenil hanya ditaburi kelapa dan cairan gula. Biasanya jadi jajanan pasar di banyak daerah di Jawa. Kalau ditambah abon cabai ini, jadi lebih bervariasi bentuk dan rasanya. Salam semangat, Lur. Bagaimana pekerjaan sedulur hari ini? Semoga tetap lancar dan penuh berkah ya, Lur. Ingat, kerja apa aja yang penting halal dan menghasilkan. Nah, kebetulan hari ini aku nyambi kerja di usaha kolang-kalingnya si Mamang, Lur. Lokasinya di Desa Ciaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Hasil panen kolang-kaling kali ini kebetulan tidak terlalu banyak, Lur. Semoga aja cukup yo untuk memenuhi pesanan hari ini. Sebelum dikirim ke UKM Manisan Kolang-Kaling, bahan ini harus melalui beberapa proses dahulu, Lur. Pertama, lepaskan dulu buah aren dari batang utamanya. Kemudian, masukkan ke gentong rebusan. Kolang-kaling iki lebih terkenal dengan nama caruluk. Biji pohon aren yang terkenal licin ini memang sering diolah jadi cemilan manis yang laris di pasaran. Bentuknya pipih dan bergetah, sehingga harus direbus dulu selama 1 jam agar getahnya luruh. Ada juga yang menggunakan metode bakar sebelum direbus, tapi kebiasaan di sini hanya direbus agar bentuknya tidak rusak, Lur. Bang, tuh. Yakin udah matang. Caruluknya, Mang? Ya. Oh, iya, Mang. Ya. Nah, sekarang tak angkat dulu yang sudah direbus ya, Lur. Setelah direbus, kupas dan ambil bagian dalam kolang-kaling. Dalam sehari, si Mamang bisa mengolah puluhan kilogram kolang-kaling, Lur. Wih, panasnya air rebusan terasa membakar kulit, Lur. Biji yang sudah direbus kemudian direndam dengan air kapur selama beberapa hari supaya terjadi proses fermentasi alami. Dalam proses fermentasi ini pula
bentuknya akan sedikit berubah menjadi lebih pipi. Dul, ya, Ya, Bang. pengantarin ke Bapak UKM. Oh, iya, Bang. Ya, makasih. Oh, iya, ya. Wah, ibu-ibu di desa Ciaur ini memang rajin semua, Lur. Sejak pagi, mereka sudah sigap mengolah produksi cemilan khas Majalengka. Salah satunya manisan kolang-kaling. Mudah-mudahan aku tidak terlambat yo nganter kolang-kalingnya. Bu, ini Bu, kolang-kalingnya Bu. Oh iya, langsung dicuci aja ya. Nanti langsung dimasak. Oh, iya Bu. Lanjut cuci dulu sampai bersih ya, Lur. Soalnya kadang masih ada sisa getah yang menempel di fermentasi kolang-kaling. Setelah dicuci, proses selanjutnya adalah memasak kolang-kaling, Lur. Masukkan caruluk ke dalam air rebusan yang sudah mendidih. Setelah 20 menit, bahan pendukung sudah bisa kita masukkan. Di antaranya air soda merah, gula jawa, dan tambahkan gula pasir biar manisnya lebih terasa. Dua warna ini adalah ciri khas kolang-kaling dari desa Ciaur, Lur. Masak sambil diaduk terus sampai warnanya tercampur rata. Setelah itu, manisan kolang-kaling siap didinginkan, lalu masukkan ke dalam kemasan plastik sebelum dijual ke pasaran. Gimana, Lur? Gampang toh buat manisan kolang-kaling khas Majalengka? Dul, Ya Bu. ini antar ya ke Wulan, biar nanti saya yang masak ini. Oh, ya Bu. Nah, di samping ada Teh Wulan dan Teh Ayu yang sedang menyiapkan adonan makaron. Makaron adalah biskuit berbentuk bulat yang berasal dari Perancis, Lur. Biasanya disajikan beraneka ragam warna dan rasanya sangat renyah. Ada beberapa bahan yang mesti disiapkan, Lur. Di antaranya tepung almond yang jadi primadona pembuatan makaron. Ada juga krimer kental manis, gula pasir, mentega, telur ayam, dan sedikit tepung tapioka. Sementara untuk krim isiannya, cukup siapkan mentega putih dan gula halus. Yuk, langsung aja Teh, dibuat adonannya yo. Teh, ini Teh disuruh nganter kolang-kaling Teh. Oh iya Dul, makasih ya. Oh, ya Teh. Nah, ini dia resep rahasia makaron ala desa Ciaur. Bahannya pakai campuran kolang-kaling, Lur. Sebelum dicampur ke dalam adonan, iris tipis dan cacah halus caruluknya yo. Biar aman, dimasukkan ke dalam adonan. Teh Ayu kebagian tugas bikin adonan, sementara Teh Wulan kebagian membuat krim kocok. Ayo, pada semangat yo. Langsung campur aja semua bahan sesuai urutannya. Untuk adonan dasar, pertama-tama kocok dulu telur sampai mengembang. Kemudian baru masukkan sisa bahan lainnya sampai adonan lembut dan tidak menggumpal. Nah, proses membuat makaron khas Prancis hampir selesai, Lur. Setelah adonan jadi, bagi menjadi 2 wadah dan tambahkan pewarna makanan. Langkah selanjutnya, tinggal masukkan adonan ke plastik segitiga dan cetak dalam wadah oven yang sudah dioles mentega yo. Wah, warnanya cantik bener, Lur. Sesuai ciri khas makaron dari negeri asalnya. Dul, tolong open ya Dul. Oh, ya Teh. Setelah wadah cetakan sudah penuh, saatnya masuk oven, Lur. Sedikit lagi kita bisa langsung menikmati makaron yang lezat, Lur. Tunggu sekitar 20 menit. Oven dengan menggunakan api sedang. Dan
Makaron siap disantap.